Apakah Anda tahu bahwa ada pria berusia lebih dari 65 tahun yang masih bisa memuaskan pasangannya hingga 3 kali dalam satu malam? Tanpa obat, tanpa jamu, dan tanpa bantuan alat apapun? Sebaliknya, banyak pria yang jauh lebih muda, baru setengah jalan saja sudah terengah-engah. Mengapa bisa begitu? Apa yang membedakan mereka? Apakah ini soal keberuntungan genetik? Atau ada sesuatu yang diam-diam mereka lakukan setiap hari yang tidak kita sadari? Jika Anda pernah merasa tubuh ini tidak lagi seperti dulu, mudah lelah, sulit tidur nyenyak, tidak percaya diri saat bersama pasangan, Anda tidak sendirian. Banyak pria lansia mengalami hal yang sama, namun memilih diam karena malu, padahal bukan usia yang salah, tetapi pola makan, kualitas tidur, dan kebiasaan kecil yang sering kita anggap sepele. Survei terbaru dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa lebih dari 40% pria di atas usia 60 mengalami penurunan gairah dan stamina. Namun, sangat sedikit yang berkonsultasi atau mencari solusi yang tepat. Salah satunya adalah Pak Surya, mantan supir dinas militer, sekarang berusia 67 tahun. Dulu, ia dikenal kuat dan aktif. Tapi kini, setiap kali istrinya ingin berbagi waktu bersama, ia hanya menunduk dan berkata lirih, "Maaf, Bu, saya sudah tidak seperti dulu." Ia takut mengecewakan, takut gagal, dan memilih menjauh. Namun hidupnya berubah total setelah mengenal satu kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari selama 8 minggu. Dalam video ini, saya, Dr. Ayu Prameswari, dokter spesialis gizi dan kesehatan lansia dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di Indonesia dan Amerika Serikat, akan membongkar 6 kebiasaan sehat yang dapat memulihkan stamina pria usia lanjut secara alami. Semua informasi ini berbasis ilmu kedokteran, terbukti secara ilmiah, dapat menurunkan gejala lemas hingga 47% dan meningkatkan kualitas hormon laki-laki secara alami. Satu persatu akan kita bahas, mulai dari makanan sehari-hari, cara melatih otot khusus pria, hingga teknik pernapasan sederhana yang bisa Anda lakukan di rumah. Sebelum kita mulai, silakan tulis di komentar. Anda sedang menonton dari mana? Ketik angka 1 jika Anda pernah merasakan hal yang sama. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel Vitalitas Bahagia agar tidak ketinggalan informasi penting untuk kesehatan dan kebahagiaan usia lanjut Anda. Pak Surya adalah pria sederhana yang pernah menjalani hidup penuh disiplin. Di masa mudanya, ia adalah sopir dinas militer, terbiasa bangun sebelum matahari terbit dan menyelesaikan tugas tanpa mengeluh. Di kampung tempat tinggalnya, ia dikenal sebagai pria kuat, selalu sigap membantu tetangga dan menjadi panutan para pemuda. Namun setelah memasuki usia pensiun, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan yang membuatnya bertanya-tanya, apakah ini memang wajar atau ada yang salah? Awalnya ia merasa cepat lelah saat naik tangga. Lalu, napasnya terasa pendek ketika berjalan terlalu jauh. Tapi yang paling mengganggu bukan soal fisik, melainkan perasaan tak berdaya saat berada di dekat istrinya. Malam hari, ketika mereka berdua berada di kamar, istrinya mencoba mendekat, bukan dengan tuntutan, hanya dengan genggaman tangan. Namun Pak Surya justru menarik diri. Bukan karena tidak cinta, tetapi karena takut mengecewakan. Ia merasa dirinya sudah tidak layak, tidak mampu, dan tidak seperti dulu lagi. Dalam hati, ia ingin berbagi, tapi lidahnya keluh. Ia takut dianggap lemah, takut dianggap tidak laki-laki. Maka ia memilih diam hari demi hari. Malam demi malam, kebersamaan mereka menjadi dingin. Bukan karena kurang cinta, tapi karena terlalu banyak rasa malu. Hingga suatu sore, saat menunggu giliran di puskesmas, Pak Surya tanpa sengaja mendengar percakapan antara dua pria sebaya. Mereka membahas tentang senam ringan untuk otot panggul dan bagaimana itu bisa membantu stamina pria lansia. Ia mendengarkan diam-diam, lalu pulang dan mencarinya di YouTube. Besok paginya, ia mencoba latihan itu secara diam-diam. 5 menit,
lalu 7 menit. Tak terasa, ia melakukannya setiap pagi selama 2 minggu. Hasilnya, bukan keajaiban instan, tapi tubuhnya terasa lebih ringan. Tidurnya lebih nyenyak, dan malam ke-30, ia kembali menggenggam tangan istrinya. Kali ini tanpa rasa ragu. Cerita Pak Surya bukan soal keperkasaan, tapi tentang keberanian kecil untuk mulai mencoba. Dan dari sanalah kehidupan barunya dimulai. Banyak pria usia lanjut merasa tubuh mereka tidak lagi bersahabat seperti dulu. Padahal secara medis ada penjelasan yang sangat masuk akal mengapa stamina dan gairah menurun seiring bertambahnya usia. Pertama, mari kita mulai dari hormon. Setelah usia 40, kadar testosteron pada pria akan mulai menurun sekitar 1 hingga 2% setiap tahun. Testosteron inilah yang berperan besar dalam membentuk energi, massa otot, dan dorongan seksual. Ketika hormon ini menurun, wajar jika tubuh terasa lebih lemah, mudah lelah, dan gairah pun menurun. Kedua, masalah aliran darah. Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah mulai kehilangan elastisitas dan bisa mengalami penumpukan plak kolesterol. Kondisi ini membuat aliran darah menuju otot dan organ vital menjadi tidak lancar. Bayangkan selang air yang mulai tersumbat, air tidak lagi mengalir deras, bahkan bisa berhenti di tengah jalan. Itulah yang terjadi di dalam tubuh saat pria mengalami disfungsi ereksi atau stamina menurun. Bukan karena tidak mampu, melainkan karena darah tidak mengalir sebagaimana mestinya. Ketiga, kehilangan massa otot. Otot bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga merupakan pusat produksi energi tubuh. Sayangnya, banyak pria tidak sadar bahwa otot mereka mulai menyusut secara perlahan. Lengan mengecil, paha tidak sekuat dulu, dan perut mulai membuncit. Penurunan massa otot ini membuat tubuh lebih cepat lelah, metabolisme melambat, dan kemampuan untuk bertahan dalam aktivitas fisik menurun drastis. Keempat, faktor sistem saraf. Saraf-saraf yang mengatur respon seksual dan kontrol ejakulasi juga ikut melemah. Hal ini menyebabkan sebagian pria lebih cepat lelah saat berhubungan atau kehilangan kendali yang bisa menurunkan kepercayaan diri mereka. Kelima, aspek mental dan emosional. Banyak pria lansia menyimpan ketakutan dan kecemasan dalam hati, takut mengecewakan pasangan, takut tidak bisa memenuhi harapan, dan akhirnya menarik diri. Stres ini justru memperburuk kondisi tubuh, karena hormon stres seperti kortisol bisa menekan fungsi hormon seksual dan mempersempit pembuluh darah. Gabungan dari kelima faktor ini membentuk lingkaran yang saling memperparah. Tubuh menjadi lemah, lalu pikiran menjadi tertekan, dan kedekatan dengan pasangan pun perlahan menjauh. Namun kabar baiknya, semua ini bukan akhir. Dengan pendekatan yang tepat, stamina bisa dipulihkan secara bertahap, bukan dengan obat ajaib, tetapi dengan ilmu dan kebiasaan yang benar. Salah satu alasan utama mengapa banyak pria lansia kehilangan harapan dalam urusan keintiman bukan karena tubuh mereka benar-benar tak mampu, melainkan karena mereka terlalu lama percaya pada mitos yang salah kaprah. Mitos pertama. Setelah usia 60, kebutuhan seksual sudah tidak penting lagi. Faktanya, kebutuhan untuk merasa dicintai, dihargai, dan dekat secara fisik tidak hilang hanya karena angka usia. Kedekatan emosional dan sentuhan fisik tetap menjadi bagian penting dari kesehatan mental dan hubungan rumah tangga. Banyak pasangan lansia yang justru merasa hubungan mereka semakin hangat karena tidak lagi dikejar target fisik, melainkan fokus pada kebersamaan. Mitos kedua, tubuh pria lansia tidak lagi mampu secara fisik. Ini tidak sepenuhnya benar. Meskipun performa tidak sekuat masa muda, tubuh tetap bisa berfungsi dengan baik selama dirawat dengan pola makan sehat, cukup tidur, olahraga ringan, dan kontrol penyakit kronis. Bahkan, banyak pria di atas usia 70 yang masih aktif secara seksual, asalkan mengikuti ritme tubuh yang baru. Mitos ketiga, obat kuat adalah satu-satunya jalan keluar. Banyak pria tergoda membeli obat tanpa resep atau menggunakan ramuan instan dari sumber tidak jelas. Padahal penggunaan sembarangan bisa berbahaya bagi jantung, tekanan darah, bahkan berisiko kematian mendadak.
Solusi terbaik adalah memperbaiki gaya hidup terlebih dahulu dan hanya menggunakan intervensi medis di bawah pengawasan dokter. Mitos keempat, membicarakan seks di usia tua adalah tabu. Ini salah satu mitos paling merugikan. Justru karena tidak dibicarakan, banyak pria dan wanita lansia merasa sendiri, malu, dan akhirnya menarik diri dari pasangan. Padahal, komunikasi terbuka justru bisa memperkuat hubungan dan membantu menemukan solusi bersama. Berkonsultasi dengan tenaga medis juga adalah bagian dari menjaga kualitas hidup. Mitos kelima, keberhasilan hubungan hanya diukur dari kekuatan ereksi. Ini pandangan yang sempit. Keintiman bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi tentang kedekatan, perhatian, dan kenyamanan bersama pasangan. Bahkan, ereksi parsial pada lansia masih dianggap normal secara medis dan tetap bisa memberikan kepuasan emosional maupun fisik jika disertai komunikasi yang baik. Dengan menghentikan kepercayaan pada 5 mitos ini, kita membuka ruang bagi pemulihan, kehangatan, dan kepercayaan diri. Ingatlah, usia bukan penghalang untuk menikmati hidup, selama kita mau memahami dan merawat tubuh dengan bijak. Setelah kita memahami apa saja penyebab utama menurunnya stamina, serta membongkar 5 mitos yang selama ini menyesatkan, kini saatnya kita fokus pada solusi. Bukan solusi instan, tapi langkah-langkah nyata yang bisa dilakukan setiap hari di rumah. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang terbukti secara ilmiah dapat membantu memulihkan energi, meningkatkan hormon pria, dan mengembalikan rasa percaya diri. Inilah saatnya mengambil kembali kendali atas tubuh Anda, bukan untuk membuktikan sesuatu, tapi demi menikmati masa tua yang lebih hangat dan bermakna. Berikut adalah 6 kebiasaan penting yang wajib Anda ketahui dan coba mulai hari ini. Ada 1 mineral penting yang sering diabaikan oleh pria lansia, padahal sangat berperan dalam menjaga stamina. Zinc. Zat ini mendukung produksi hormon testosteron, memperkuat sistem imun, serta mempercepat proses pemulihan otot dan jaringan. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh menyerap zinc menurun. Jika kekurangan zinc, tubuh terasa lelah, gairah menurun, dan kepercayaan diri ikut hilang. Kabar baiknya, Anda tidak perlu membeli suplemen mahal. Cukup dengan makan makanan kaya zinc setiap hari, seperti tiram laut, hati ayam, tempe, telur rebus, kacang mete, biji labu, dan ikan sarden. 2 porsi sehari sudah cukup. Bisa dari sarapan tempe dan telur, makan siang ikan, atau camilan kacang tanpa garam. Hindari minum teh atau kopi berlebihan setelah makan karena bisa menghambat penyerapan zinc. Rahasia berikutnya justru datang dari kebiasaan yang tak terlihat, latihan otot panggul atau senam kegel. Latihan ini bermanfaat besar untuk pria karena memperkuat otot dasar panggul yang mengontrol ereksi dan ejakulasi. Caranya sederhana, kencangkan otot seolah menahan buang air kecil selama 5 detik, lalu lepaskan perlahan. Ulangi 10 kali dalam 1 sesi dan lakukan 3 kali sehari. Tanpa alat, tanpa biaya, Anda hanya butuh niat dan konsistensi. Setelah 2 atau 3 minggu, Anda akan mulai merasakan hasilnya. Kontrol tubuh lebih baik dan rasa percaya diri pun meningkat. Namun, semua itu akan sia-sia jika tubuh tidak mendapatkan istirahat yang layak. Tidur yang cukup dan nyenyak adalah fondasi penting untuk pria usia lanjut. Dalam fase tidur dalam, tubuh memproduksi testosteron secara alami. Jika Anda sering terbangun di malam hari atau tidur kurang dari 5 jam, maka produksi hormon terganggu. Solusinya bukan obat tidur, melainkan kebiasaan tidur yang benar. Matikan gadget 1 jam sebelum tidur. Hindari kopi atau teh kental setelah pukul 5 sore. Dan buat kamar senyaman mungkin, gelap, tenang, dan sejuk. Kualitas tidur lebih penting daripada durasi. Dengan tidur yang benar, tubuh akan lebih segar dan hormon lebih seimbang. Selain itu, jangan abaikan penyakit penyerta seperti tekanan darah tinggi, diabetes, atau kolesterol.
Penyakit-penyakit ini tidak hanya menyerang jantung dan otak, tapi juga mengganggu sirkulasi darah ke organ vital. Akibatnya, stamina menurun tanpa disadari. Yang sering terjadi adalah banyak pria merasa baik-baik saja karena tidak merasakan gejala, padahal kerusakan berlangsung perlahan. Lakukan pemeriksaan tekanan darah, gula darah puasa, dan kolesterol setiap 3 bulan sekali. Jangan berhenti minum obat tanpa persetujuan dokter. Merawat stamina juga berarti merawat tubuh dari dalam. Faktor berikutnya yang sangat berpengaruh tetapi sering dilupakan adalah pernapasan. Ya, cara Anda bernapas memengaruhi sistem saraf, tekanan darah, dan pikiran. Latihan pernapasan dalam dapat menurunkan hormon stres seperti kortisol, menenangkan pikiran, dan memperlancar aliran darah. Duduk dengan tenang, pejamkan mata, lalu tarik napas dalam melalui hidung selama 5 detik. Tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Ulangi selama 5 menit setiap pagi atau malam. Latihan ini bisa dilakukan di mana saja, tanpa biaya. Saat pikiran tenang, tubuh pun lebih siap untuk pulih dan bekerja optimal. Dan terakhir, kita kembali ke akar tradisi, jahe dan madu. Kombinasi dua bahan alami ini telah lama digunakan untuk meningkatkan sirkulasi darah dan memberikan energi alami. Jahe mengandung ginjerol yang memperlebar pembuluh darah dan menghangatkan tubuh, sedangkan madu memberi energi cepat lewat gula alami dan antioksidan. Minum jahe madu 1 jam sebelum tidur atau saat pagi hari bisa membantu memperlancar peredaran darah dan menghangatkan tubuh secara alami. Namun ingat, konsumsi dengan bijak, terutama jika Anda memiliki riwayat diabetes atau sedang menggunakan obat pengencer darah. Konsultasikan dengan dokter sebelum menjadikannya rutinitas harian. 6 kebiasaan ini tidak memerlukan biaya besar, tidak perlu alat canggih atau resep mahal. Yang dibutuhkan hanya kesadaran, komitmen, dan keberanian untuk memulai. Mungkin hasilnya tidak langsung terasa hari ini, tapi jika dilakukan dengan sabar dan konsisten, dalam waktu beberapa minggu, tubuh akan mulai berbicara. Napas lebih panjang, tidur lebih nyenyak, pikiran lebih tenang, dan semangat hidup kembali muncul. Setelah memahami pentingnya menjaga hormon, aliran darah, serta pikiran yang tenang, ada satu hal lagi yang tak boleh diabaikan. Apa yang Anda makan dan bagaimana Anda menjalaninya setiap hari. Banyak pria usia lanjut merasa sudah makan banyak, tapi tetap lemas dan kurang semangat. Mengapa? Karena stamina tidak hanya dibentuk dari olahraga atau obat, tapi juga dari makanan yang tepat dan kebiasaan harian yang konsisten. Di bagian ini, kita akan membahas pola makan dan gaya hidup yang dapat membantu tubuh Anda tetap bertenaga, sehat, dan kuat menjalani hari meski usia terus bertambah. Tidak sedikit pria usia lanjut yang merasa sudah makan cukup banyak, namun tubuh tetap terasa lemas, cepat lelah, dan kurang bersemangat. Padahal bukan soal seberapa banyak yang dimakan, tetapi apa yang dimakan dan kapan tubuh menerima asupan tersebut. Seiring bertambahnya usia, sistem pencernaan kita mengalami penurunan fungsi. Kemampuan tubuh untuk menyerap vitamin, mineral, dan protein tidak seefektif saat muda. Oleh karena itu, lansia membutuhkan makanan yang mudah dicerna, padat gizi, dan bebas dari zat-zat yang membebani tubuh. Sayangnya, kebiasaan makan sebagian besar orang masih berkutat pada nasi, mie instan, dan gorengan. Makanan tinggi karbohidrat olahan dan minyak ini memberi rasa kenyang cepat, tapi tidak memberi energi tahan lama. Bahkan, bisa meningkatkan kadar gula darah dan menyebabkan inflamasi yang memperburuk kondisi stamina. Untuk memperbaiki kondisi ini, mulailah dengan prinsip 3 warna di setiap piring. Pastikan ada sumber protein seperti telur, ikan, tempe, sayuran berwarna hijau atau oranye, dan lemak sehat dari alpukat atau kacang-kacangan. Hindari minum teh atau kopi langsung setelah makan, karena dapat menghambat penyerapan zat besi dan zinc. Selain isi piring, waktu makan juga sangat penting. Usahakan sarapan dilakukan sebelum pukul 8 pagi, makan siang sebelum pukul 12,
dan makan malam ringan sebelum pukul 7. Hindari makan larut malam karena dapat mengganggu kualitas tidur dan metabolisme hormon. Tidak kalah penting adalah kebiasaan setelah makan. Jangan langsung rebahan atau tidur. Beri jeda waktu minimal 1 jam sebelum berbaring. Anda bisa memanfaatkan waktu ini untuk berjalan kaki ringan di halaman rumah, menyiram tanaman, atau sekadar duduk santai sambil membaca. Gaya hidup yang mendukung stamina bukan hanya soal olahraga berat. Justru, kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten setiap hari memiliki dampak jauh lebih besar, seperti minum cukup air putih, menghindari stres, menjaga berat badan ideal, dan tidur teratur. Kesehatan bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia dibangun pelan-pelan dari keputusan-keputusan kecil yang Anda ambil setiap hari. Maka mulai hari ini, ubahlah isi piring, atur waktu makan, dan beri tubuh Anda kesempatan untuk merasa lebih bertenaga secara alami dan berkelanjutan. Selama lebih dari 30 tahun, saya mendampingi pasien usia lanjut. Satu hal yang selalu saya pelajari adalah tubuh manusia tidak pernah benar-benar habis, asal kita mau mendengarkan dan merawatnya dengan kasih sayang. Saya pernah bertemu pria 70 tahun yang tampak lebih bertenaga dari pria 40, bukan karena genetik, tapi karena pola hidup dan cara berpikir mereka. Mereka tidak menyerah. Mereka belajar menerima perubahan tubuh, tetapi tetap memberi yang terbaik setiap hari. Stamina bukan soal kekuatan fisik semata. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil, makanan sederhana, tidur yang cukup, dan ketenangan pikiran. Dan yang paling penting, komunikasi yang hangat dengan pasangan, serta keberanian untuk memulai kembali. Jika Anda sampai di akhir video ini, artinya Anda peduli pada diri sendiri. Itu sudah langkah awal yang luar biasa. Tulis di komentar, Anda sedang menonton dari mana dan apa kebiasaan sehat yang ingin Anda mulai minggu ini. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Vitalitas Bahagia agar kita bisa terus belajar bersama, berbagi, dan menjaga semangat hidup dengan ilmu, kasih, dan harapan.